Diam dulu Bum. Ucap Mas Bala menyuruh seseorang itu diam. Mas Dani, kenalkan ini Bumi, ini rekanku yang biasanya aku minta menemui teman-teman yang mengalami gangguan metafisik. Ucap Mas Bala mengenalkan seseorang itu yang bernama Bumi. Halo Mas, salam kenal, aku Dani. Ucapku mengenalkan diri. Salam Mas, aku Bumi, anak buahnya Mas Bala. Haha. Jawab Bumi dengan cengengesam. Aku tak tahu sedekat apa mereka. Seolah tak ada pembatas ketika mereka mengobrol. Udah, bercandanya lain kali. Ini ada yang lebih penting. Jadi gini Bum, Mas Dani ini nemuin boneka yang ada di penginapannya. Dan penginapannya itu warisan mendiang ibunya. Kalau kamu kesana bisa nggak? Ya sekedar ngecek gitu seperti biasanya. Ucap pinta Mas Bala pada Bumi. Asal ada tempat tidur, makan dan rokok aku mau Mas. Jawab Bumi belak-duaan. Aku hanya tertawa mendengar ucapannya. Karena baru kali ini aku mendengar seseorang berkata begitu realistis ketika dipinta seseorang. Hus, ndak sopan kamu. Kalau nolong itu jangan minta upah, yang ikhlas gitu loh. Orang tiap bulan juga tak kasih loh. Ucap Mas Bala yang semakin membuatku tertawa karena tingkah lucu mereka ketika berdebat. Iya deh iya, setelah turun dari kabin pacarnya Kantil aku gas ke sana langsung. Ucap Bumi nampak dengan malas. Yang semangat gitu loh, kamu minta tak pancal gundul MU ya? Ucap Mas Bala mengancam. Bumi pun diam. Setelah itu aku dimintai share lokasi oleh Bumi dan kuiyakan. Mas Bala pun berkata, sementara untuk berkomunikasi dengan Bumi. Baru ketika masalah ini sudah selesai baru kami bisa bertemu dan membicarakan masalah ini. Singkat cerita, sesuai apa yang dijanjikan oleh Bumi. Aku pun menunggunya di penginapan tua ini. Kurang lebih 1 minggu setelah kami berkomunikasi secara intens baru ia datang. Sedikit yang aku tahu, Mas Bala bercerita bahwa Bumi ini orangnya periang dan nyentrik. Kesan pertama akan sedikit berbeda ketika melihatnya. Seolah melihat lelaki sinting yang banyak mengoceh tidak jelas. Haha, aku tak sabar menunggu orang ini, seperti orang yang menarik. Jam 8 WIB aku menunggu di depan gerbang sambil menyeruput kopi. Sampai di jam 8.25 ada sebuah mobil jeep hitam yang masuk ke penginapan. Aku menjadi jukir untuk menuntun mobil itu ke parkiran yang kurasa paling teduh karena di bawah pohon akasia. Mesin mobil berhenti, pertama turun seseorang yang berceloteh karena bokongnya sakit dan satu lagi hanya diam dan terlihat sangar. Dari yang aku tebak sudah pasti Bumi yang turun dari mobil pertama kali. Bumi ya? Tanyaku pada seseorang yang terlihat masih berceloteh akan bokongnya. Dani? Tanyanya balik. Iya, Bum. Akhirnya sampai juga kamu. Ngobrolnya nanti aja. Ayo kita ke ruang makan dulu, pasti kalian udah lapar kan? Ucapku karena cukup senang akan kedatangannya. Aku pun meminta mereka mengikutiku. Mereka pun mengiyakan. Aku berjalan dan mereka mengikutiku dari belakang. Sempat aku berbincang dengan Bumi dan kami serasa nyambung padahal baru pertama kali bertemu. Aku juga sempat bertanya pada Bumi kenapa bisa kenal dan Mas Bala. Dan dijawab, aku dipungut soalnya aku itu kucing liar yatim piatu sisi. Jawabnya sambil cengengesan. Aku tertawa mendengar jawabannya. Mas Bala itu orangnya seperti apa sih? Orangnya serem ya? Tanyaku lagi. Oh Mas Bala, iya dia itu serem. Lebih serem dari buto kolor ijo sisi. Kembali aku tertawa dan lebih kencang tertawaku dari yang tadi. Seolah aku melupakan kejadian aneh di penginapan ini. Tapi, yang aku penasarankan dari teman Bumi, ia terdiam seolah melihat sesuatu. Sen, kamu kenapa? Tanya Bumi pada temannya.
Tadi aku lihat gadis cilik di lorong itu. Kok tiba-tiba hilang? Tadi aku lihat dia ngintip 2 di lorong itu. Jawab teman Bumi dan aku langsung merinding. Mas, jangan bercanda mas. Ucapku karena takut itu hanya candaan. Aku nggak bercanda, emang tadi ada gadis kecil yang memakai gaun putih. Dia mengintip di lorong sana. Ucapnya datar dan tak ada nada bercanda. Dan, satu lagi jangan panggil aku mas. Namaku Jentaka, tapi sering dipanggil Sandy. Terserah kamu manggil apa tapi jangan mas. Tambahnya, dan terlihat nada ketus darinya. Udah. Jangan diambil hati ya ucapan Sandy tadi, dia aslinya baik kok, mungkin dia kecapean aja. Ucap Bumi menenangkanku. Aku mengiyakan saja karena aku belum terlalu mengenal mereka lebih jauh. Dan hari ini aku baru bertemu mereka untuk pertama kali. Aku melanjutkan langkahku. Sampailah aku di dapur. Di dapur ada Mbok Nah yang sedang menyiapkan makanan di atas meja. Aku mengenalkan Mbok Nah pada Bumi dan Sandy. Aku terkejut, Sandy yang ketus tadi bisa sangat ramah saat berkenalan dan berbicara dengan Mbok Nah. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Bumi, Sandy adalah orang yang baik. Hanya mungkin karena letih saja dia menjadi ketus padaku. Pun ucapanku juga tadi bisa saja menyinggungnya karena meragukan akan apa yang ia lihat. Kami pun duduk dan mulai memiantap hidangan yang sudah dimasak oleh Mbok Nah. Mbok, Pak No di mana? Tanyaku pada Mbok Nah. Sepertinya Bapak tadi membawa rantai besar dan kresek yang entah isinya apa mas. Mungkin Bapak ke kamar itu untuk menyegelnya kembali. JWB Mbok Nah. Sret ring. Suara kursi digeser dan sendok diletakkan di piring. Kamu mau kemana Sen? Tanya Bumi pada Sandy. Aku udah kenyang, aku mau ngerokok. Jawabnya singkat. Di piringmu itu masih banyak. Kamu juga baru makan saru suap. Ucap Bumi. Aku udah kenyang, kamu habisin aja punyaku. Jawabnya singkat lagi. Oke. Terserah kamu deh. Ucap Bumi seperti sudah paham akan kebiasaan Sandy. Sandy pun pergi dengan tergesa-gesa. Aku sempat melihat ke arah ia berjalan. Aku cukup penasaran kenapa Sandy seolah tak menikmati makanannya. Apakah makanan ini bukan seleranya? Dani, jangan dipikirkan. Sandy itu orang unik. Biarkan saja asal dia bahagia. Aku cukup mengenalnya. Ia pemakan segala kok, mungkin ada sesuatu yang mengganjal hatinya jadi dia pergi. Jelas Sandy. Tiba-tiba. Tolong. Ada suara orang minta tolong dan itu adalah suara Pak No. Aku terkejut, Bumi langsung menyudahi makannya. Dan segera berlari ke sumber suara Pak No yang meminta tolong. Ada apa ini sebenarnya? Bumi berlari, aku pun ikut berlari mengikutinya. Ketika sampai di sumber suara, terlihat Sandy sedang menahan rantai yang menjerat tubuh Pak No. Dengan sigap tanpa bertanya, aku dan Bumi membantu Sandy untuk menahan rantai-rantai yang menjerat dan melilit Pak No. Tanganku terasa panas, tapi aku tetap berusaha sekuat tenaga agar rantai ini bisa terlepas dari tubuh Pak No. Nampak kulihat tangan Sandy sudah berlumuran darah dan melepuh, aku berusaha lebih keras. Kemudian Bumi berkata lantang. Aku akan membacakan doa, kalian harus tahan sekuat tenaga. Jangan pernah kendorkan pegangan tangan kalian di rantai itu, ucap Bumi dengan instruksinya. Di sini kepercayaan di antara kami bertiga sangat dipertaruhkan. Bumi mulai melantunkan doa-doa dan ayat suci. Dipegangnya rantai itu. Tapi, bukan mengendurkan jeratannya, malah rantai ingin semakin mengencang. Entah setelah itu Bumi membaca apa, tapi perlahan rantai mulai kendor tapi... Duar.
Pintu depan kami terbanting dengan keras, kami semua terpelanting ke belakang dengan cukup keras juga. Aku merasakan badanku serasa sesak karena menabrak dinding. Bumi meraih tanganku membantuku berdiri. Sandy melepaskan rantai yang menjerat Pak No. Tapi, ada raut kesal dari wajah Sandy. Dengan tangan yang terlihat bercucuran darah, ia masuk ke dalam ruangan yang kemarin tersegel itu. Bajingan! Umpatannya terdengar sangat keras. Selang beberapa saat ia keluar membawa boneka perempuan bergaun putih yang kutemukan di dalam ruangan kamar itu. Aku terkejut. Sandy membanting boneka itu dengan keras, samar aku mendengar suara teriakan tapi entah dari mana. Sungguh di luar nalar, aku yang tak percaya sama sekali dengan hal gaib dan mistis, bahkan supranatural dibuat tercengang akan kejadian mengerikan hari ini. Berkali-kali Sandy mengambil lalu melempar boneka itu dengan keras. Aku tak tahu apa yang dilakukan Sandy. Tapi Bumi sempat berkata padaku. Aku gemetaran melihat sisi lain Sandy yang penuh akan angkara murkanya. Biarkan Sandy meluapkan semua emosinya, jangan pernah berbicara sepatah kata pun apalagi mencegah Sandy. Karena bisa saja kau akan dilempar seperti boneka itu. Ucap Bumi sambil mengajakku duduk melihat Sandy mengulang-ulang apa yang dilakukan. Kita biarkan saja dia seperti itu, setelah dia puas dia juga akan berhenti sendiri. Dalam waktu ini dia sudah seperti psikopat atau bisa jadi pembunuh berdarah dingin kalau dalam keadaan emosi. Ucap Bumi lagi. Selang beberapa jam, cukup lama. Baru Sandy menghampiri kami sambil menyeret boneka itu yang compang-camping tapi tak mengalami kerusakan sama sekali. Gimana? Udah puas? Tanya Bumi pada Sandy. Sandy hanya mengangguk dan terlihat cukup kelelahan. Yos, mari kita kembali ke ruang makan. Kali ini kau harus makan, kalau tidak aku akan menghajarmu seperti kau menghajar boneka lucu itu. Ucap Bumi yang tadinya duduk langsung berdiri, kemudian berjalan dengan langkah yang tengil. Sandy kulihat menunduk, tak berani membantah ucapan Bumi. Apakah ini sisi lain Bumi jika serius? Ah, aku pusing, dua orang ini sama sekali di luar nalarku yang baru pertama kali ini bersinggungan dengan hal tak nalar. Aku dan Sandy mengikuti langkah tengil Bumi. Ia berjalan menuju Pak No dan menggendongnya seperti Pak No tidak memiliki beban tubuh sama sekali. Padahal jika aku ukur, berat badan Pak No mungkin 2 kali lipat dari berat Bumi. Kenapa malah bengong Dan? Ayo kita makan. Aku lapar lagi. Ucapnya santai sambil menggendong Pak No. Kembali lagi, aku dan Sandy mengikuti langkah Bumi sampai ke runak makan. Halo, Embok. Maaf membuat Embok Nah menunggu. Tolong segera rawat Pak No ya. Ucap Bumi sambil menidurkannya di kursi panjang. Embok Nah sedikit khawatir karena Pak No tak sadarkan diri. Tenang, Embok. Pak No hanya pingsan, dalam beberapa menit juga akan siuman. Itu hanya efek ketakutan aja kok. Mendengar kata itu, Embok Nah sedikit lega. Aku cukup penasaran, dengan kejadian seperti itu kenapa Bumi bisa-bisanya bersikap santai sekali. Seolah ia sudah sangat mahir dalam bidang tak nalar seperti ini. Aku tak mau memikirkannya lebih jauh. Kulihat Bumi mendekati kami, ia mengeluarkan karung goni dan melemparkannya ke Sandy. Dengan sigap Sandy menangkap karung itu dan memasukkan boneka yang ia pegang ke dalam karung. Good job Sen. Tak 100.000 buat beli rokok nanti sisi. Kembali lagi yang tadinya suasana begitu tegang, sudah cair kembali akibat guyonan dari Bumi. Aku tak tahu pola pikir manusia ini, pantas saja Mas Bala bilang bahwa Bumi adalah orang yang nyentrik dan sedikit sinting. Ternyata itu bukanlah isapan jempol belaka. Hahaha, aku sedikit tertawa dan melupakan kejadian yang baru terjadi. Pak No akhirnya tersadar dan Embok Nah mendudukkan Pak No di kursi panjang itu sambil meminumkannya teh tawar hangat.
Sementara aku, Bumi dan Sandy makan dengan lahap masakan Embokna. Mereka berdua nampak begitu rakus menghabisi santapan yang berada di depan mereka. Selang setengah jam, kami pun selesai makan dan kenyang. Baru hendak minum, Bumi menodong pertanyaan aneh padaku. "Dani, kamu tahu penyebab kejadian ini semua?" tanya Bumi. Aku mengangguk. Tapi ada raut wajah yang kurang percaya akan jawabanku itu. Nampak dari raut kecut yang disuguhkan dua orang di depanku itu. "Kamu harus menerima dan jangan marah kalau aku bercerita sebenarnya ya." Pertanyaan aneh lagi keluar dari mulut Bumi. "Iya, aku nggak akan marah kok," jawabku meski sedikit kesal karena Bumi meragukanku. "Janji?" ucap Bumi. "Iya, aku janji. Cepat cerita, aku penasaran," ucapku karena sangat penasaran akan apa yang akan diceritakan oleh Bumi. Bumi mengawali ceritanya tentang ibuku yang cukup terpukul akan kepergian ayahku dari dunia ini untuk selama-lamanya. Bukan hal yang mudah bagi single parent untuk mengurus semua beban yang ibuku terima tiba-tiba. Apalagi ibuku adalah seorang wanita. Bukan hanya aku, tapi ibuku mendapat tanggung jawab untuk mengurus orang tua ayahku yang sudah tua, dan itu lumayan jauh dari rumahku. Belum lagi ayahku memiliki banyak hutang karena mempunyai beberapa penginapan yang ayahku tak mau jual karena itu warisan kakeknya. Semakin lama, ibuku frustasi karena uang kontrakan dan beberapa usaha yang dijalankan ibu tak mampu menutupi kerugian di penginapan lain. Dalam setengah tahun ibuku kesana kemari berjuang untuk tetap bisa menghidupiku dan menghidupi orang tua di desa. Sampai lewat setahun ia mengenal pria, dia adalah ayah tiriku. Ia membantu ibuku dalam usahanya dan juga menjadi tambatan hatinya yang baru menggantikan mendiang ayahku. Tapi, tiba-tiba usaha yang lancar yang dikelola oleh ibu dan ayah tiriku mengalami kemerosotan tajam. Kerugian tak bisa dihindarkan, ayah titiku tertekan karena sering mendapat omelan dari ibuku. Bukan tanpa sebab, karena ayahku melakukan investasi di luar sepengetahuan ibuku mengakibatkan kemerosotan dan kerugian. Ya, itu karena investasi yang bodong. Berbulan-bulan ibuku murung, ayah tiriku pun begitu. Tapi mereka berdua tak pernah terlihat murung di depanku. Mungkin menjaga hatiku. Beberapa bulan berlalu, bisnis berjalan tapi jomplang sebelah, bukan untung malah rugi. Lalu, ibuku tak sengaja bertemu dengan kolega ayahku. Kolega yang pernah menjadi kolega kakekku juga dalam bisnis perhotelan dan penginapan. Di situ ibuku diundang ke sebuah pertemuan yang ibuku tak tahu. Tapi, karena iming-iming dari kolega itu, akhirnya ibuku dengan terpaksa ikut. Ibuku terkejut, karena pertemuan itu ternyata bukanlah pertemuan bisnis, melainkan pertemuan sebuah kultus aliran sesat. Ibuku awalnya hendak pergi dan tak mau berurusan dengan hal seperti itu. Tapi, karena sekali lagi sebab bujukan dari kolega itu, ibuku akhirnya dengan berat hati bergabung ke dalamnya. Setelah ibuku bergabung, ia jarang pulang. Pulang pun pasti pagi buta. Kalau ditanya ayah tiriku pasti menjawab keperluan bisnis. Ayahku tiriku mulai mengendus hal yang tak beres dari dan kecurigaan gelagat aneh ibuku. Diam-diam ayah tiriku mengikuti ibuku. Dan akhirnya ayahku mengetahui bahwa ibuku bergabung dalam kultus aliran sesat. Bahkan ayah tiriku melihat ibuku bersetubuh dengan banyak orang di sana. Setelah mengetahui itu, ayahku menjadi stres, linglung dan akhirnya setengah gila. Ia hanya termenung dan duduk linglung di teras depan. Pandangannya kosong. Tak tahu apa yang ia pikirkan. Ibuku semakin rajin keluar rumah, bukan hanya tergabung kultus sesat. Ibuku juga melakukan pesugihan Omah Ingon. Di mana pesugihan itu harus membangun banyak penginapan dan ada satu ruangan yang harus dikosongkan. Itu hanya salah satu syarat mutlaknya, syarat lain ia harus menumbalkan anak kandungnya sendiri untuk ingon penginapan.
yang ditempatkan di sebuah boneka yang dimana di dalamnya ada tali pusar anak yang akan ditumbalkan. Disimpan di ruangan kosong itu. Semakin lama ibuku menua, ia yang sudah melahirkan banyak anak dari hubungan badan bersama banyak pria di kultus sesat itu. Kemudian anak yang lahir akan ditumbalkan ke ingon di penginapan yang ia bangun. Ibuku akhirnya mengalami menopause dan tak bisa melahirkan anak lagi. Jalan satu-satunya hanyalah menumbalkanku untuk melancarkan bisnis yang sudah sangat besar itu. Jika menolak maka nyawa ibuku yang akan menjadi gantinya. Ibuku menolak, ia pun setahun mengalami sakit yang aneh sampai ajal menjemputnya. Sisi lain yang tak aku mengerti, ternyata aku seharusnya bukan anak semata wayang, karena aku sempat memiliki kakak. Ia adalah gadis manis dan cantik, suka memakai gaun putih yang indah. Tapi, tanpa sepengetahuan ibuku. Ayah kandungku menumbalkannya karena keinginan kultus sesat. Ya. Ayahku juga melakukan pesugihan dan penumbalan serupa, bahkan kakekku juga melakukannya. Itu akibat ulah ayahku sendiri, karena terlalu bernafsunya ia menuruti keinginan kultus sesat itu. Ayahku mengalami impoten dan kemandulan. Jika ia tak bisa memberikan bayi atau anak kecil kepada kultus maka nyawanya yang akan jadi gantinya. Bumi hanya bercerita selesai di situ. Setelah selesai ia memegang karung berisi boneka berganun putih itu sambil berkata, "Dani, mungkin ini tidak sopan, tapi di dalam boneka ini ada tali pusar kakak kandungmu." Aku tak tahu mengapa, hatiku serasa hancur. Aku peluk boneka itu dan memanggilnya kakak sambil menangis terseduh-seduh. Aku terlalu bodoh sampai tak mencari kebenaran akan keluargaku. Aku terlalu bodoh sampai tak tahu derita apa dan betapa pedihnya jalan yang ditempuh ibuku. Dan, sebenarnya mungkin sosok anak kecil itu hanya penasaran denganmu. Ingin bermain denganmu. Tapi karena ada ingon yang berada di rumah ini, mungkin sosoknya menjadi berubah iri karena hanya kamu yang masih hidup bukan dia. Ucap Hamam yang membuatku terseduh. Aku pegang erat boneka ini, aku ciumi boneka ini. Entah kenapa ada perasaan hangat yang aku rasakan. Kak, sekarang kamu ada di pelukanku, di pangkuanku. Kamu jangan takut lagi. Ucapku dalam hati yang pedih dan sedih, air mata tak hentinya menetes dari celah mataku. Pemboknah dan Pak No pun mendekat ke arahku memelukku dan ikut menangis karena mengetahui fakta yang memilukan ini. Dan, tulang belulang kakakmu aku tak tahu di mana. Mari doakan yang terbaik untuk ibu dan kakakmu, semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Ucap Bumi sambil mengajak untuk memanjatkan suara Al-Fatihah. Bumi pun meminta boneka itu kembali, karena jika dibiarkan di sini entah petaka apa yang akan menimpa kami. Meski ini ada hubungan dengan kakak kandungku, tapi aku diminta ikhlas dan memaafkan segala kesalahan orang tuaku dan pendahuluku. Karena doa anak soleh pasti didengar. Bumi memasukkan boneka itu kembali ke dalam karung. Ia berkata ia akan membawanya ke ban gaib, entah apa yang ia maksud aku tak begitu paham. Hanya saja ia menjelaskan bahwa itu adalah tempat penyimpanan berbagai benda berhaya dan keramat di ia kumpulan beserta teman duanya. Ia juga berkata jika aku ingin melihat boneka itu lagi, Bumi berjanji akan membawaku ke ban gaib itu. Sementara malam itu ia berniat pulang, ia meminta jentaka Sandy untuk sementara di penginapan ini. Ia untuk memastikan bahwa penginapan ini sudah aman dari gangguan metafisik. Aku pun melambaikan tangan dan tak henti-hentinya berterima kasih. Berterima kasih sudah membantuku dan berterima kasih sudah menguak sisi kelam masa lalu ibuku dan keluargaku. Hanya itu yang bisa aku ceritakan. Sebelumnya aku berterima kasih untuk Mas Bala yang sudah menampung keluh kesahku, bahkan membantuku lewat Bumi dan Sandy. Semoga Mas Bala sehat-sehat selalu berserta kerabat kerja yang terlibat. Tamat.